Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir tidak menghalangi warga Pekalongan menggunakan hak pilih. Mereka menyulap TPS dari balok kayu sehingga bisa mencoblos. Pilkada Kabupaten Magelang diwarnai politik uang. Ketua Panitia Pemungutan Suara dan Pengawas TPS kedapatan membagikan uang kepada warga untuk memenangkan salah satu calon bupati. Gaet minat warga untuk mencoblos. Sejumlah TPS dihias secara unik dan para petugas mengenakan pakaian unik pula. Banjir di sebagian wilayah Kota Pekalongan belum juga surut. Namun warga tetap semangat mendatangi tempat pemungutan suara untuk mencoblos pada Pilkada 2024. Beginilah kondisi Kampung Pasir Sari, Kelurahan Pasir Keraton Kramat, Kota Pekalongan yang masih terendam banjir hingga Rabu pagi. Meski banjir merendam, warga tetap semangat datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Sejumlah TPS terpaksa menggunakan panggung kayu agar proses penyoblosan tetap berlangsung. Warga berharap dengan pemimpin baru dapat mengatasi banjir tahunan. Sulit. Jauh tuh nih. Sulit, sekitar 300 meter itu dari sana. Ya, alasannya kan pemilihan wali kota. Dan wali kota itu kan paling penting. Nah, kita antusias. Petugas menargetkan sekitar 80% warga terdampak banjir akan memberikan hak suara, kecuali warga yang masih bertahan di pengungsian. Ini alhamdulillah tingkat kehadiran untuk per jam sekarang itu kita kira 40%-an Pak, udah 40%. Untuk kendala mungkin dari keadaan sendiri ya Pak ya, banjir sehingga aksesnya jalan menuju ke TPS 8 ini sedikit terhambat seperti itu. Banjir yang merendam sebagian wilayah Kota Pekalongan disebabkan adanya tanggul sungai yang jebol sehingga merendam 3 desa di Kabupaten Pekalongan dan 2 kelurahan di wilayah Kota Pekalongan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Calon tunggal Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma menggunakan hak pilih di TPS 27 di Kelurahan Brebes Rabu pagi. Pasangan ini akan melawan kota kosong. Didampingi suaminya Ahmad Saiful Ansyori, calon tunggal Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma menyalurkan hak pilih di TPS 27, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Rabu pagi. Pasangan Paramita Wurja yang diusung 11 parpol akan melawan kota kosong. Namun Paramita yakin akan memenangkan kontestasi. Ia berjanji akan menjadi bupati bagi semua, termasuk yang tidak mendukungnya. Untuk kami targetnya ya menang, jadi tidak ada target tertentu, semuanya berjalan dengan lancar, pemilu yang bermartabat, yang jujur dan adil. Selain Pilkada Brebes, Pilkada Banyumas dan Sukoharjo juga diwarnai calon tunggal melawan kota kosong. Wijartono melaporkan dari Brebes. Sementara calon tunggal Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono bersama keluarga menggunakan hak pilih di TPS 7 Purwokerto Kulon Rabu pagi. Pasangan ini akan melawan kota kosong. Didampingi sang istri dan anak, Sadewo Trilastiono, calon tunggal Bupati Banyumas, menyalurkan hak pilihnya di TPS 07 Purwokerto Kulon Rabu pagi yang tak jauh dari rumahnya. Pasangan Sadewo Trilastiono dan Dewi Asih Lintarti diusung 10 partai politik akan melawan kota kosong. Sadewo optimis bisa memenangkan Pilkada 2024 kali ini. Kalau dari saya dan teman-teman dari partai pengusung, kemudian tim semuanya relawan optimis. Karena dari hasil survei kita terakhir di 79%. Kemudian kalau yang mereka yang teriak kosong itu memang diatur dalam undang-undang boleh. Saya nggak bisa melarang. Tapi masyarakat saya yakin bisa berdasarkan.
Pilkada di Kabupaten Banyumas hanya diikuti oleh satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Sadewo Trilastiono dan Dewi Asih Lintarti. Mardionto melaporkan dari Banyumas. Untuk menarik minat warga agar datang ke TPS dan memilih calon kepala daerahnya, beberapa TPS dihiasi dengan tema unik dan para petugas menggunakan berbagai kostum seperti wayang dan superhero. Berbagai cara dilakukan oleh kelompok panitia pemungutan suara demi menarik minat para pemilih agar mendatangi tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilih mereka. Salah satunya yang dilakukan petugas KPPS TPS 05 Kelurahan Krapyak, Kota Semarang. Para panitia dan petugas menyambut kedatangan para pemilih dengan menggunakan pakaian pewayangan. Tidak menggunakan kostum pewayangan selain menarik minat warga datang ke TPS, juga untuk memperkenalkan nama wilayah mereka melalui pewayangan seperti Desa Hanoman, Subali, Warigalit, Mandasia, Sudewo, dan lainnya. Untuk menambah daya tarik tersendiri dalam pilkada tahun ini, dan tentunya kami terinspirasi dari nama wilayah kami yang dinamakan nama-nama tokoh pewayangan seperti Subali, Sugriwo, dan Hanuman. Itu suatu hal yang menarik, Mas. Setelah sebelumnya pemilu-pemilu yang lain itu kadang pakai jas, kemeja, formal, ini kan dengan tema adat, tema wayang. Menurut saya menarik. Sementara di Sukoharjo, seorang warga bernama Agus Widanarko mempunyai cara unik. Berkeliling membagikan jamu kepada petugas KPPS menggunakan kostum superhero Batman. Tak hanya petugas KPPS, Batman juga membagikan jamu kepada warga yang menyalurkan hak pilihnya dalam pilkada serentak. Batman ini berkeliling kampung menggunakan sepeda motor mengajak warga ke TPS. Warga diajak untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi memilih pemimpin daerah. Aksi ini sebagai bentuk kepedulian dirinya sebagai relawan demokrasi KPU dan Bawaslu Sukoharjo. Saya sebagai relawan demokrasi KPU dan relawan Bawaslu mengajak masyarakat untuk jangan golput, gunakan hak suaranya, mari berbondong-bondong ke TPS karena hari ini itu serentak se-Indonesia ada pemilu kada. Jamu kita berikan sebagai tanda supaya petugas TPS-nya semangat sehat sampai selesai acara coblosan mereka tetap sehat. Pilkada di Kabupaten Sukoharjo hanya diikuti satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Etik Suryani Eko Sabto. Pasangan yang didukung 7 partai parlemen dan 5 non-parlemen itu melawan kotak kosong. Tim Liputan melaporkan. TPS biasanya digelar di tempat-tempat umum seperti perumahan warga dan taman. Namun untuk pertama kalinya KPU Boyolali menggelar TPS di salah satu pondok pesantren Desa Manggis Boyolali. Pencoblosan pun digelar terpisah bagi santri laki-laki dan perempuan. Memfasilitasi DPT santri luar daerah, KPU Boyolali membuka TPS khusus di Ponpes Al-Baba, Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Dengan total DPT sebanyak 145 santri, TPS 1 ini memiliki jam terpisah untuk pemilih putra dan putri. Setelah putra selesai mencoblos, barulah tiba giliran santri putri. Pencoblosan pun diikuti oleh berbagai santri dari sejumlah daerah di Jawa Tengah. Untuk TPS khusus di Pondok Pesantren Al-Baba, untuk DPT-nya itu jumlahnya 145. Untuk pemilih cewek sama cowok itu jamnya dipisah. Jadi duluan yang cowok, setelah itu nanti baru cewek. Baru pertama kali. Gimana rasanya penyoblos pilkada ini? Menyenangkan. Menyenangkan, oke. Ada persiapan khusus nggak? Ada. Ada gimana? Ya, persiapan mental. Oh, mental, oke. Mbaknya dari mana? Dari Banjarnegara. Pada Pilkada 2024 ini menandakan pertama kalinya ada TPS khusus di pondok pesantren. KPU Boyolali memfasilitasi TPS tersebut lantaran banyak santri dari luar daerah yang memilih hak pilih namun tidak dapat kembali ke kampung halamannya. Yulianto melaporkan dari Boyolali.